Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang fikih Asmaul Husna, makna dari nama-nama Allah yang sangat amat indah. Yang sekarang kita sampai pada nama Allah Al-Jabbar yang ke-13. Ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar membawakan dalil dari surat Al-Hasyr ayat 23. Ini langsung saja kita baca sarah dari putra beliau Syekh Abdul Razzaq pada halaman 246 yang bawa buku bahasa Arabnya, halaman 246. Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, beliau menggandengkan nama Al-Jabbar dengan Al-Aziz karena ada kaitan yang sangat erat, ya, ada persamaan di antara keduanya, antara Al-Aziz dan Al-Jabbar. Al-Aziz itu yang maha mulia. Di sini nanti akan dijelaskan keterkaitannya. Syekh Abdul Razzaq berkata, wa qad dzikra hadzal ismani ma'an fi qouli ta'ala wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dua nama ini, Al-Aziz dan Al-Jabbar, itu disebutkan sekaligus bersamaan dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Yang artinya dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, yang maha menguasai, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha selamat, Al-Mu'min yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Di situ ada Al-Aziz, Al-Jabbar. Kata beliau, walam yarid ismul Jabbar fil Quran illa fi hadil ayat. Nama Al-Jabbar cuma disebutkan dalam satu ayat ini saja dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi tidak ada lagi penyebutan nama Al-Jabbar selain di surat Al-Hasyr ayat 23. Kemudian di sini beliau menyebutkan pertama kali makna Al-Aziz. Kita lompati. Kemudian beliau mengatakan wal Jabbar lahu salasatu ma'anin. Nama Allah Al-Jabbar itu punya 3 makna. Al-awwal bimakna Al-Qahhar. Yang pertama, makna Al-Jabbar artinya Al-Qahhar, yang mulia, yang perkasa. Disinilah ketemunya makna Al-Aziz dengan Al-Jabbar. Jadi Al-Aziz itu juga punya beberapa makna, Al-Qahhar juga punya beberapa makna. Ketemunya Al-Aziz dan Al-Jabbar dalam makna dua-duanya bermakna Al-Qahhar, yang maha perkasa, yang maha mulia.
Beliau pada halaman 47 mengatakan, wal izzatu bima'nal qahr hiya ahadu ma'al jabbar. Di antara makna al-izzah itu adalah al-qahr, yang maha perkasa, dan itulah salah satu makna al-jabbar. Fa inna min ma'al jabbar annahu al-qahir li kulli syai'. Di antara makna al-jabbar yaitu bahwasanya Allah itu menguasai segala sesuatu. Alladzi dana lahu kullu syai'. Segala sesuatu tunduk kepada kemuliaan, kekuasaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa khadha lahu kullu syai'. Semuanya tunduk kepada Allah. Fal alamul ulwi wa sufli bima fihima minal makhluqat al-azimah kulluha qad khada'at fi harakatiha wa sakanatiha. Alam yang di atas, langit, demikian pula yang di bawah, yang di bumi, semuanya tunduk kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergerak, mereka diam, itu semuanya dengan kekuasaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa matati wa matadar limalikiha wa mudabbiriha. Semuanya mengikuti perintah sang penguasanya, yaitu Allah Al-Jabbar. Falaisa lahum minal amri syai'. Mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala minal hukmi syai'. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Balil amru kullu lillah. Bahkan semuanya tergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmu syar'i wal qadari wal jazaa'i kulluhu lahu. Semuanya hukum syariat, hukum alam, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. La hakima illa huwa. Tidak ada yang buat syariat kecuali Allah. Wala rabba ghairah. Tidak ada rabb selain Allah. Wala ilaha siwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Salah satu makna Al-Jabbar, Allah yang menguasai, Allah yang maha perkasa, yang maha mulia, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa makna hadza anal abda majbur ala fi'li nafsi. Meskipun demikian harus dipahami bahwasanya bukan berarti manusia itu ketika dikatakan dalam kekuasaan Allah, Allah memaksa mereka berbuat. Karena apa? Manusia berbuat dengan apa? Kehendaknya, juga dengan kehendaknya sendiri, meskipun semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Katakanlah kebenaran dari Rabb kalian. Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak, silakan dia beriman. Barang siapa berkehendak, silakan dia kufur. Tidak ada paksa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, dia kafir di antaranya karena apa? Dia memiliki kekafiran itu sendiri. Orang itu beriman karena dia juga apa? Memiliki kehendak untuk dia beriman. Tidak ada paksa dari Allah meskipun sesemuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham. Ketika kita mengatakan semua dengan takdir Allah, semua dengan kekuasaan Allah, bukan berarti Allah memaksa hamba untuk berbuat ini dan itu. Semuanya ada kaitan juga dengan kehendak manusia itu sendiri. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kemudian makna yang kedua dari Al-Jabbar, yarji ila lutfir rahma war rafati. Kalau tadi itu kesannya keras, kuasaan Allah, keperkasaan Allah, kemuliaan Allah. Namun di sini sebaliknya, Al-Jabbar itu dari segi bahasa itu bisa bermakna yang lembut. Dalam artian di sini kata beliau, yarji ila lutfir rahma war rafa. Makna Al-Jabbar yang kedua ini kembali kepada sifat Allah Ar-Rahman, yang kasih sayang, war rafa, lemah lembut. Fa huwa alladzi yajbirul katsir. Dari kata-kata jabar yajbiru, yaitu bahwasanya Allah yang menutupi kekurangan manusia. Allah yang mengampuni dosa manusia. Jadi kata-kata jabar, yaitu yang menutupi. Jabrul kasir, yang menutupi kekurangan orang yang membutuhkan. Itu dari segi bahasanya bisa bermakna kelemah lembutan. Di antaranya maknanya yang menutupi kekurangan. Wa yughnil faqir, dan memberikan kekayaan kepada orang yang fakir. Wa yassir al-asir, dan memudahkan orang yang kesulitan. Ini makna yang kedua
dari al-jabbar wa yajburul marid wal musab bi taufiqi li sabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada yang sakit, yang ditimpa musibah, dengan memberikan taufik kepadanya untuk dia bersabar. Wa taisiril mu'afati lahu, dan Allah mudahkan jalan kesembuhan baginya. Ma ta'widi ala musabihi a'dhamal ajr, dan Allah pun memberikan pahala atas kesabaran ketika dia menghadapi musibah tersebut. Ini makna al-jabbar yang kedua. Kembali kepada makna bahasa Arabnya, yaitu yang menutupi kekurangan. Asal yang ketiga, min ma'anil jabbar ay al-ali ala kulli syai', yaitu Allah maha tinggi di atas segala sesuatu. Jadi ya makna al-jabbar yang pertama maknanya al-qahhar, yang maha, kalau terjemahan kadang-kadang susah ya, kalau mau patennya, pastinya, permanennya itu agak susah, kurang lebih lah maknanya. Makna al-jabbar yang pertama al-qahhar, yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha menguasai. Yang kedua maknanya yang menutupi kekurangan, memberikan kekayaan kepada yang fakir, menyembuhkan orang yang sakit dan seterusnya, memudahkan yang sulit. Yang ketiga, di antara makna al-jabbar yang tinggi di atas segala sesuatu. Alladzi lahu jami'u ma'anil uluwul dzat wa uluwul qadar wa uluwul qahr. Di sini sama dengan nama Allah Al-Ali yang sudah kita bahas, atau Al-A'la. Ya. Jadi ada kesamaan dengan nama Al-Aziz, ada kesamaan dengan nama Al-Ali. Ya, kita pindah kepada nama Allah yang lain, yang ke-14, Al-Jamil, yang maha indah. Kalau dalam fikih Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, halaman 291. Lagi dalam fikih Asmaul Husna disebutkan pada halaman 291. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, wa huwa ismun sabitun fi sunnatin Nabi sallallahu. Nama Al-Jamil itu dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ayat tidak ada. Inilah yang merupakan salah satu pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Di antara kaum Ahlul Bid'ah, mereka mengatakan ya kita berdalil hanya dengan ayat. Hadis tidak berlaku. Na'udzubillah min dzalik, yang diistilahkan dengan Al-Qur'aniyun. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu kita dengar di media ada kelompok sesat yang ditemukan di negeri kita ini yang mengatakan bahwasanya cara wudhunya itu hanya mengambil dari surat Al-Maidah saja, membasuh beberapa anggota badan saya, tidak pakai al-hadis. Maka orang ini adalah orang sesat, karena sebetulnya nggak mungkin dia bisa melaksanakan Islam tanpa al-hadis. Contoh masalah sholat, kalau wudhu mungkin ada, meskipun sebagian caranya, meskipun al-hadis melengkapi bagaimana wudhu yang sempurna. Namun sholat bagaimana? Nggak ada dalam ayat Al-Quran. Ada nggak? Mulai dari cara takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah, ada dalam Al-Quran. Ini adalah sekali lagi kelompok sesat yang juga tumbuh subur di negeri kita ini, yang dulu dikenal dengan istilah Al-Quraniyun. Mereka-mereka yang hanya berpegang dengan Al-Quran tanpa Al-Hadis. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi wajib untuk kita berhati-hati. Ya, ini zaman yang penuh fitnah, banyak kelompok-kelompok sesat, banyak dai-dai penyesat umat, maka wajib untuk kita berpegang teguh dengan Islam yang murni, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Di antara pemahaman salafus saleh yaitu mengamalkan al-hadis yang sahih, meskipun tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Cukup al-hadis, karena dalam akidah al-sunnah, hadis dan ayat dalam segi pendalilan itu tidak ada bedanya. Satu derajat dalam segi pendalilan. Jangan salah paham. Ya, itu Rasul mengatakan kita kalau baca ayat alif lam mim dapat 30 pahala. Al-hadis apakah sama? Ini beda pembahasan. Sekali lagi, dalam segi pendalilan, Quran dan al-hadis satu derajat. Dua-duanya sama-sama sebagai dalil. Ayat sebagai dalil, hadis sebagai dalil. Tanpa ayat pun hadis juga
bisa berdiri sendiri. Karena Rasul bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mislahuma." Ketahuilah, aku diberikan yang semisal dengan Al-Qur'an. Yaitu apa? Al-hadis. Sekali lagi, adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah firqah najiyah yang terbedakan dengan akidah ahli al-bidah. Dan ini yang juga dipahami oleh para sahabat dahulu. Tapi dulu ada kisah dialog antara seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan seorang perempuan. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasul SAW bersabda, cara maknanya, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang perempuan yang memakai sanggul rambut tambahan, ya, atau yang meminta dipasangkan atau yang memasangkan. Dua-duanya apa? Dilaknat. Kemudian sang perempuan mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan ini di dalam Al-Quran. Kemudian Abdul Mas'ud mengatakan, jika engkau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, artinya engkau kalau membaca Al-Quran engkau akan mendapati, ya, larangan tersebut. Kata saya, perempuan, dari awal aku buka sampai akhir, tidak pernah aku mendapatkan seperti ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, coba engkau baca firman Allah, wa ma'atakum rasuluh fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan, maka ambil. Inilah maksudnya. Meskipun tidak ada ayatnya secara khusus tentang tadi larangan memakai sanggul bagi perempuan, ya, namun sudah ada perintah secara umum mengikuti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan selama hadis itu sahih, meskipun dia ahad atau mutawatir, meskipun tidak ada penopangnya dari ayat, tetap dia sebagai hujjah, wajib untuk apa? Diamalkan. Di antaranya tentang nama-nama Allah di sini. Nama Allah Al-Jamil tidak ada dalam Al-Quran, cuma ada dalam Al-Hadis. Wajib untuk kita meyakininya sebagaimana tadi firman Allah, wa ma'atakum rasuluh fakhudhu. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, wa huwa ismun sabitun fi sunnatin Nabi sallallahu. Nama ini ada dalilnya dalam sunnah Rasul sallallahu. Rawa Muslimun fi sahihi. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji atom kesombongan. Qala rajulun, ada seseorang yang bertanya, inna rajul yuhibbu an yakuna thabu hasanan wa na'lu hasanan. Ada seseorang yang dia suka, hobi, ya, pakaian itu indah, bagus, sandalnya juga bagus, ya. Qala, Rasul bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Al-kibr batal haqi wa ghamtun nas. Kalau namanya sombong, itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan manusia. Ini namanya sombong. Adapun pakaian, penampilan indah, penampilan bagus, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini sebenarnya banyak fawaidnya. Ya, ancaman bagi orang yang memiliki sifat apa? Kesombongan, menentang kebenaran, disampaikan al-haq dengan dalilnya, ya, menolak kebenaran tersebut. Ini adalah orang yang mutakabbir, yang sombong, ancamannya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang meremehkan manusia, ya, itu baru, ya, usia berapa kok sudah ngomong bid'ah dan seterusnya, ya, baru bau kencur masian misalnya, ya, padahal yang dibawa adalah al-haq, ditolak karena apa? Meremehkan dan sebagainya tanpa hak. Ini adalah kesombongan. Kemudian di sini ada makna yang wajib untuk kita pahami bersama, yaitu Allah cinta dengan keindahan, dan keindahan penampilan yang indah bukan kesombongan. Meskipun, ya, innamal a'malu binniyat, ya, berpenampilan yang indah, bajunya bagus luar biasa,
setiap kali kajian, ya, bajunya ganti yang baru. Tidak ada masalah selama niatnya mengamalkan hadis ini, innallaha jamil yuhibbul al-jamal. Namun kalau ya niatnya untuk pamer, niatnya untuk saingan dengan temannya, masa saya kalah sama pegawai saya bisa ganti-ganti baju, saya masa kalah. Nah, ini kalau ada unsur tafakhur, bermegah-megah, ini yang dilarang. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Namun memang bedanya tipis. Innamal a'malu binniyat. Seperti dalam kita bersyukur kepada Allah, kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu namanya syukur kepada Allah. Itu perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Namun ada yang cerita tentang apa yang Allah berikan kepadanya, namun niatnya itu apa? Pamer. Niat memang apa bedanya? Tipis. Ini sekali lagi harus betul-betul dipahami. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa hadzal ismul karim yadullu ala subutil jamal lillahi subhanahu fi asma'i wa sifati wa fi dzati wa af'alihi. Nama Allah Al-Jamil yang mulia ini menunjukkan akan kesempurnaan, keindahan Allah dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam zat-Nya, dan dalam perbuatan-perbuatannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, wa jamalu subhana ala arba'i maratib. Keindahan Allah itu ada 4 tingkatannya. Jamalul zat, keindahan zatnya. Wa jamalul sifat, keindahan sifatnya. Wa jamalul af'al, keindahan perbuatan-perbuatannya. Wa jamalul asma, dan keindahan nama-namanya. Semuanya indah, semuanya baik, tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada yang jelek sama sekali. Entah dalam zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Demikian pula perbuatan di sini juga termasuk takdirnya. Tidak ada yang jelek, semuanya apa? Baik. Kemudian kata beliau, fa asma'u kullah husna, nama-namanya semua husna, yang paling indah. Wa sifatu kullah sifatu kamal, semua sifat Allah sifat yang maha sempurna. Wa af'alu kullah hikmah, semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Wa maslahah itu baik. Wa adil itu adil. Wa rahmah, dan itu penuh dengan kasih sayang. Maka jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adil, semua itu penuh dengan kebaikan. Yang enggak baik kita, yang terkadang menyimpang dari perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma jamlul dzat wa ma huwa alaihi fa amal la yudriku siwa. Adapun keindahan zatnya tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali dia saja. Wa la ya'lamu ghairu wa laysa inal makhluqin minhu illa ta'rifa ta'arafa biha illa man akramahu min ibadihi. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui tentang bagaimana keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalikal jamal masun al-aghyar mahjubun bi sitr rida wal iza. Karena keindahan zatnya Allah itu tertutupi dengan hijab yang Allah memiliki, yaitu hijabnya adalah cahaya. Sebagaimana dulu ketika Rasul ditanya oleh Abu Dzar, "Ara'aita rabbak?" Apakah engkau pada waktu Isra wal Mi'raj melihat Rabbmu? Rasul menjawab, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun yang pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terjaga di dunia ini. Makanya Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengaku-ngaku seseorang melihat Rabbnya Allah pada waktu di dunia, maka dia telah kafir. Ini sekali lagi salah satu akidah Ahlussunnah, tidak ada seorang pun yang melihat zat Allah di dunia ini. Kemudian kata beliau, ini panjang pembahasannya. Kita baca yang akhirnya di sini, bahwa subhana yuhibbu dhuhura athari nikmati ala abrihi. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ditampakkannya nikmatnya atas hamba-hambanya. Kita misalnya alhamdulillah dapat rezeki, tampakkan itu di hadapan makhluk-makhluk Allah dalam rangka tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Misalnya jadi GM, namun datang ke kajian kusut pakaiannya.
Ini luar biasa bakhilnya. Ya, ini bukan tawadhu. Rasul adalah manusia yang paling tawadhu. Ya, namun beliau ketika misalnya salat Id, Al-Fitri, pakai yang paling bagus. Ingat juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin." Ambillah dari perhiasan yang kalian miliki ketika kalian pergi ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, ketika kajian misalnya. Ya, ini diantara juga ada talibul ilmi. Ingat kisah Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW. Ya, dikatakan di situ apa? Beliau syadidu bayan siyah. Pakainya putih padahal beliau apa? Dari jauh. Cuma apa? Tetap ya menjaga penampilan ketika di majelis al-ilm. Mungkin ya, jangan tersinggung ya. Yang dari kantor misalnya kita sampaikan di sini karena memang ada orang yang aneh kadang. Kita ini pernah kejadian. Kita mengatakan, alhamdulillah orang yang ya kadang dapat hidayah itu setelah pensiun. Ya, orang itu terkadang dapat hidayah setelah pensiun. Ini syukur alhamdulillah. Tiba-tiba ada laporan, ya Ustaz ada si fulan sudah nggak lagi ikut kajian antum gara-gara tersinggung dengan ucapan antum. Karena apa? Dia baru sadar ketika setelah pensiun. Padahal kita nggak menunjukkan kepada dia. Cuma dia yang apa? Sensi. Tapi ya sudah. Mau apa lagi? Ini saya sampaikan sebagai nasihat. Ya, kalau orang datang ke majelis ilmu kan tujuannya untuk apa? Tambah baik, untuk memperbaiki diri, untuk menambah ilmu. Di antara di sini, di antara adab talabul ilmi itu berpenampilan yang baik ketika datang di majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya antum kalau mau ya datang ke istana negara misalnya, masa pakaian dari kantor? Dalam artian yang compang-camping atau mungkin yang masih bau dan seterusnya. Ya mungkin bisa pakai ganti. Ya, di sini ada hammam, ada toilet, ya. Artinya dalam Islam ini merupakan adab-adab yang dianjurkan. Ini juga dalam rangka apa? Mengamalkan sabda Rasul tadi, "Innallaha jamil yuhibbu al-jamal." Allah cinta dengan keindahan tersebut. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala cinta ya untuk ditampakkan ya nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kalau memang nggak mampu, tetap penampilannya tetap terjaga. Mungkin dicuci setiap hari atau mungkinlah jangan sampai seminggu dicuci gara-gara alasan apa? Nggak punya uang untuk beli sabun dan sebagainya, padahal beli pulsa bisa. Intinya apalagi ketika sholat dijaga penampilan tersebut. Bahwa subhanahu yuhibbu dhuhra atai nikmati ala abdi fa innahu minal jamal ala yuhibbuhu. Ini termasuk keindahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min syukri ala ni'amihi. Ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita tampakkan nikmat Allah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi ingat niatnya apa? Melaksanakan firman Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia lah. Namun untuk betul-betul mengamalkan sabda Rasul innallaha jamil yuhibbu madza al-jamal. Ya terkadang ke pesta pakaiannya luar biasa jutaan, datang ke masjid taklim belinya cuma 10 ribuan, bekas lagi. Ya ini naudzubillah min dzalik. Ya justru itu majelis ilmu di situ dikelilingi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk-makhluk yang paling mulia. Pakai penampilan yang indah. Ini adalah salah satu pengamalan kita meyakini nama Allah Al-Jamil yuhibbu al-jamal. Fa yuhibbu subhana an yura ala abdi al-jamal ad-dhair bin ni'mah wal jamalil batin bi syukri 'alaiha. Allah cinta untuk Allah melihat dari hamba-hambanya keindahan penampilan zahirnya. Namun jangan lupa juga apa? Keindahan batinnya. Harus diklopkan. Yang dalam juga indah, yang luar juga apa? Indah. Jangan apa? Salah satunya luarnya indah, dalamnya jelek. Dalamnya penuh dengan kejelekan, penuh dengan kebusukan, luarnya apa? Indah, senyum dan sebagainya seperti orang munafikin. Ini adalah apa? Suatu hal yang sangat dicela dalam al-Islam, sifat perangai orang-orang al-munafikin yaqulu bi afahim ma laysa fi qulubihim. Wa li mahabbati subhanil jamal anzala ala ibadi libasan
wa zinatan tujammil dawahirahum. Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada keindahan, Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya pakaian-pakaian. Di pakaian yang kita pakai ini, ya, harus kita betul-betul yakin ini semua dari Allah, nikmat dari Allah. Ya. Makanya kita ketika pakai pakaian membaca apa? Al-Fatihah, zikir. Ya, membaca zikir itu pun dibedakan baju baru dengan yang tidak baru. Coba siapa yang hafal doa memakai baju baru? Ya, meskipun sekarang belum lebaran, gak ada yang pernah pakai baju baru. Allahumma lakal hamdu, ya anta kasautani, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Kalau kita pahami maknanya luar biasa, ada bentuk syukur kepada Allah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah aku memujimu. Kenapa saya bisa beli baju ini? Karena apa? Murni nikmat dari Allah. Tanpa nikmat dari Allah, pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa beli. Mungkin kita punya uang, namun kita mau beli baju kalau dari Allah, mungkin dijamret atau dicuri, nggak bisa dapat baju baru. Namun ini semuanya apa? Nikmat dari Allah. Ini kalau kita betul-betul memahami nama Allah, memahami zikir yang kita ucapkan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalul dzikri wa anfa'uhu ma watal qalbu alisa. Zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang diucapkan lisan dan dipahami oleh hati. Bukan sekedar ucapan di bibir saja, namun dipahami oleh hati. Wa kana min al-azkar nabawiyah, dan itu adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah apa? Zikir yang paling afdal, yang paling manfaat. Zikir yang pertama, tentunya dengan dasar dalil, bukan ngarang sendiri. Yang kedua, dipahami betul maknanya. Ya, sekarang memakai baju yang bukan baru. Ini tiap hari antum pakai. Bisa jadi mungkin 5 kali sehari antum ganti baju. Apa doanya? Atau nggak pernah ganti baju? Kalau nggak ada, Masya Allah. Hampir mirip. Masa diborong semua? Ini, masa dari sekian berapa ini? Ratusan berapa puluh ini? Baik, masa tak mirip dengan yang tadi dalam sisi. Alhamdulillahnya dari yang sisi kedua mirip dengan baca setelah makan. Apa doa setelah makan? Atau nggak pernah makan? Coba sebelah kiri atau sebelah kanan. Baik, asanta alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa setelah makan, doa memakai pakaian mirip dengan itu. Cuma kata-kata awalnya beda. Alhamdulillahilladzi kasani. Kalau tadi at'amani, segala puji bagi Allah yang memberi aku makan. Ini harus apa? Dijiwai. Kita bisa makan karena nikmat dari Allah. Tanpa nikmat dari Allah, hidayah, taufik dari Allah, nggak mungkin kita bisa makan. Demikian pula memakai pakaian. Kalau dari Allah, kalau misalnya naudzubillah min dzalik, kita mau pakai struk, nggak bisa kita pakai. Makanya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hada sauba. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku apa? Baju ini. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba wa razaqani, dia yang memberikan aku rezeki pakaian ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, sedangkan aku tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini bentuk apa? Betul-betul kefakiran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya untuk terus kita apa? Jiwai agar ada perasaan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali zikir-zikir yang di situ ada apa? Unsur memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepada Allah. Tadi selesai makan baca alhamdulillah. Demikian pula setelah selesai minum, apa lagi? Yang ada alhamdulillahnya. Bangun tidur. Apa doanya bangun tidur? Gak pernah tidur? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baik. Suatu saat kita tanya lagi. Baik, ini yang bisa kita sampaikan karena masih panjang penjelasan nama-nama yang lain. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau tidak kita lanjutkan. Atau ada yang tanya? Iya, mungkin bisa dijelaskan adab-adab berdandan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, seperti tadi,
kita niatnya berdandan, ya. Yang pertama untuk melaksanakan sabda Rasul, innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Tapi ini kita pisahkan laki dan perempuan, ya. Jangan sampai nanti ya balik-balik. Ya, untuk perempuan ini beda sendiri adabnya. Laki-laki misalnya sebagaimana Rasul SAW itu memakai atib, wangian. Ya, Rasul sangat suka dengan atib, wangian. Kemudian tidak boleh tentunya apa berlebih-lebihan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-A'raf, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum enggak boleh berlebihan, demikian pula masalah penampilan enggak boleh berlebihan. Pakai jam ya satu saja, jangan pakai 5. Ya, pakai mungkin cincin, mungkin 1, jangan sampai 10 misalnya. Artinya semuanya apa dalam kategori yang standar, tidak boleh berlebihan. Memakai pakaian juga demikian. Kita pakai pakaian yang indah, tapi juga harus apa? Lihat itu haram atau halal. Laki-laki nggak boleh pakai sutra, laki-laki nggak boleh pakai cincin dari emas, atau kalau dari naudzubillah min dzalik, apalagi tasyabuh dengan orang kafir atau dengan orang fasik. Ya, keindahan juga ya tidak menyelisih syariat. Seperti mungkin ada orang berpandangan indah dengan cukur jenggot. Padahal sebaliknya dalam pandangan Allah dan Rasulnya, keindahan seorang laki-laki, ketampanan seorang laki pada apa? Jenggotnya. Makanya para anbiya, Rasul, orang yang paling cakep, yang paling ganteng, yang paling tampan itu berjenggot. Bukan keindahan dengan mencukur jenggot, malah apa kelihatan apa? Hah? Kelihatan apa? Iya, kayak orang perempuan. Ini untuk laki-laki harus betul-betul mengikuti bagaimana keindahan yang Rasul SAW ajarkan kepada kita. Untuk perempuan beda lagi. Di antaranya dia tampakkan keindahan itu untuk suaminya secara khusus. Kalau di luar, dia memakai pakaian yang betul-betul menutup auratnya, bukan ditampakkan kepada orang. Bahkan tidak boleh dia menampakkan perhiasannya di hadapan lawan jenisnya. Mohon maaf, mungkin sekarang banyak perempuan-perempuan yang pakai cadar, tapi masya Allah bordirnya kayak luar biasa. Nah, ini juga sayangnya tidak dipakai, karena di antara syarat baju wanita, penampilan wanita, yang pertama tentunya menutup aurat semuanya kecuali menurut pendapat yang rajih muka dan telapak tangan. Yang kedua harus tebal, tidak boleh tipis, menerawang. Yang ketiga harus luas, tidak sempit sehingga terlihat untuk tubuhnya. Yang keempat, tidak boleh tasyabuh dengan laki-laki pakaiannya. Kemudian yang kelima, yang kita katakan tadi, tidak boleh pakai itu merupakan perhiasan secara zatnya. Hitam cuma masya Allah bordirnya kayak naudzubillah min dzalik, atau mungkin gambarnya bunga seperti taman bunga misalnya, semuanya bunga-bunga. Ini secara saya tidak benar. Wallahu taala. Bagaimana cara beristiqomah di jalan Allah secara terus-menerus? Yang pertama, seperti yang disampaikan juga oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ini saya ringkas ketika beliau memberikan ceramah pertama di Surabaya, di aula asrama haji. Beliau membahas masalah kiat-kiat istiqomah. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, selalu mengingat keutamaan orang yang istiqomah, yang Allah janjikan masuk surga dan seterusnya. Yang ketiga, tidak tamak kepada dunia, selalu ingat akhirat. Yang keempat, cari teman yang baik. Yang kelima, hindari sumber-sumber fitnah. Kalau kita takut fitnah syubhat, jangan duduk di majelis ahli bidah, atau jangan mencari ilmu di dai-dai yang gak jelas manhajnya. Ikhwan muslimin, oke, demo, yes, semuanya masuk. Jangan, kalau Anda mau istiqomah, hindari sumber-sumber fitnah baik syahwat maupun syubhat. Kalau antum takut syahwat, istiqomah di atas taatillah, jauh dari maksiat, hindari sumber maksiat. Jangan tiap malam minggu keluar ke mall-mall dan seterusnya. Ini sumber syahwat misalnya, hindari. Kemudian membaca sejarah Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Kemudian mengamalkan ilmu yang
diperoleh. Ini salah satu insyaallah yang bisa menjadikan kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jika makmum masbuk 1 rakaat, maka pada saat imam duduk tahiyatul akhir, makmum mengikuti duduk imam atau tidak? Tidak. Karena berbeda. Yang diwajibkan untuk kita ikuti yang memang itu ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Idza raka'a farka, apabila rukuk maka rukuklah, apabila takbir maka takbirlah. Tidak semuanya persis sebagaimana ketika kita masbuk, imam sudah mau salam, kita duduknya seperti duduk orang yang tidak mau salam. Sekali lagi tidak sama. Menceritakan perjalanannya hingga sekarang sukses, punya rumah, mobil, punya tabungan miliaran dengan tujuan menyemangati orang lain atau bawahan. Apakah termasuk orang yang takabur? Tidak. Selama tadi niatnya untuk apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, untuk berikan semangat kepada orang lain. Yang namanya sombong tadi, batal hak, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain. Sekali lagi niatnya bukan untuk pamer. Apakah perbedaan membaca atau mempelajari ilmu dari kitab asli dengan buku terjemahan, dan manakah yang lebih utama? Antum mau mana? Madu asli atau madu palsu? Mau yang asli atau yang gawe? Semua orang berakal mau yang apa? Yang asli. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaannya sangat jauh. Ini antum akan rasakan kalau antum kata orang Arab jarib tarif. Coba aku akan tahu. Kalau sekarang masih belum bisa memahami betul secara sempurna jawabannya. Cuma kita katakan pengalaman orang yang sudah tahu bahasa Arab, membaca kitab bahasa Arab dengan kitab terjemahan, seperti tadi minum madu asli dengan minum madu pepaya. Dulu ada namanya madu, namun buat dari mana? Dari pepaya. Warnanya sama, cuma rasa madu pepaya. Jadi seperti itu. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan, dalam terjemahan itu tergantung yang menerjemah. Kalau yang penerjemah amanah masih mending, masih lebih ringan. Mungkin kesalahannya dia tidak sengaja. Itu pun sudah beda. Antara kita membaca aslinya dengan baca terjemahan. Kemudian yang kedua, dan tidak semua penerjemah itu bagus. Banyak yang hanya kejar setoran. Bahkan saya pernah diminta untuk mengedit. Ini teman, mungkin dia amanah. Cuma bahasa Arabnya pas-pasan. Banyak kata-kata ataupun ucapan yang berbeda dengan yang diucapkan oleh penulisnya. Namun buku-buku terjemahnya sudah diterbitkan di mana-mana. Ini artinya apa? Berbahaya. Kalau kita membaca terjemahan tersebut, sedangkan maknanya beda dengan yang aslinya, kita bisa salah, bisa keliru. Dan ini yang sering kita dapati, kita ngoreksi terjemahan sebagian teman yang disodorkan kepada saya, luar biasa. Coret-coretannya mungkin setiap halaman pasti ada coret-coretannya. Tapi bukunya tercetak. Luar biasa bahayanya kalau kita salah. Ini yang amanah, salah memang karena keterbatasan. Sebenarnya dia tidak layak menerjemah. Cuma tidak tahu kok bisa sampai dia menerjemahkan. Atau yang lebih parah lagi, yang tidak amanah. Memang untuk merusak isi kitab tersebut. Seperti kebiasaan al-bid'ah. Al-bid'ah itu menerjemahkan buku-buku ulama yang al-sunnah, kemudian disisipi dengan apa? Pemikiran-pemikirannya. Dulu pernah kita dapati ada terjemahan antara aslinya dengan terjemahannya sangat jauh berbeda. Bukunya Salafi Tulen, namun yang menerjemahkan Haroki. Disisipkan di situ apa? Buku-buku ulama Haroka, Said Qutb dan sebagainya. Ini berbahaya. Makanya apa? Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, belajar bahasa Arab itu termasuk bagian daripada agama. Belajar agama wajib, maka belajar bahasa Arab itu wajib, karena tidak akan sempurna sesuatu kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Belajar agama itu wajib, dan belajar agama tidak akan sempurna kecuali dengan belajar bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab itu adalah wajib, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Makanya kalau orang awam masih bisa ditoleransi lah. Namun kalau dai yang nggak bisa bahasa Arab, ini yang paling berbahaya dalam dakwah al-sunnah wal jamaah. Kalau orang di luar yang tidak mengaku salafi, sudahlah, kita nggak banyak komen. Namun ini yang mengaku dai salafi namun nggak bisa bahasa Arab, luar biasa.
kajian-kajian yang bahas kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, namun tanpa syarat para ulama, ini yang pertama sudah menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua tentunya al-ilmu qabla al-qauli wal amal, dia tidak amalkan. Maka berhati-hati. Sekarang ini luar biasa fitnahnya. Yang jahil jadi dai, mengaku salafi, yang haroki masuk ke tubuh dalam dakwah salafiyah, mengaku salafi. Ini fitnah yang luar biasa. Sebagaimana kata Rasul, kaqitalil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Banyak orang yang buta, siapa dai salafi, siapa dai haroki, dan seterusnya. Maka harus betul-betul ada kewaspadaan. Saya pernah dengar tentang ilmu tasawuf yang baik. Apakah benar? Tidak ada ilmu tasawuf yang baik. Seandainya tasawuf itu baik, para ulama sudah mengikuti tasawuf. Tasawuf tidak dikenal oleh para sahabat, oleh tabi'in dan tabi'in. Tasawuf muncul pertama kali di zaman Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengecam. Di antaranya beliau mengatakan, man tasawwafa awalan nahar la yatidur ila wasar ahmaqa, atau kama qala rahimallah. Barang siapa yang masuk tasawuf pagi hari, tidaklah waktu zuhur kecuali dia sudah menjadi orang yang gila, yang tidak waras, yang idiot. Maka dulu saya ingin sampaikan, dulu banyak orang tua berpesan kepada anaknya, jangan banyak belajar agama, nanti gendeng. Karena apa? Dulu yang dipelajari tasawuf, ilmu kasyaf, penyingkapan. Allah membuka wajahnya, langit pertama terbuka sampai langit 7. Kalau ajaran seperti orangnya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Terus sampai kan enggak gila. Nah, siapa yang paling berhak menjadi wali nikah jika ayah mempelai meninggal? Pamannya. Paman dari adik ayahnya, pamannya. Ini yang lebih layak. Ini ada, saya sebutkan inisialnya saja, pendapat tentang tahdiran Ustaz Abdul Taslim tentang AHA. Kita katakan benar, tepat. Sekali lagi, dia bukan termasuk dai salafi, dan dia bukanlah yang masuk ke dalam jajaran Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah. Ceramah-ceramahnya rata-rata ke arah harokah, di antaranya masa demonstrasi. Dia mengatakan demonstrasi itu bukan demo namun syiar, dengan berbagai macam alasan sebagainya. Dan dia tidak dikenal dengan dai salafi di dalam jamaah dakwah as-salafiyah. Ini sekali lagi, banyak sekarang ini dai-dai haroki yang dompleng ke dalam tubuh kaum muslimin. Jangan asal manggil sana manggil sini tanpa diketahui siapa orangnya, bagaimana asal usul manhajnya, bagaimana ceramah-ceramahnya. Karena apa? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alhamdulillah kita di sini sudah berpuluh tahun mengingatkan dan terus mengingatkan, kalau tetap seperti ini maka sekali lagi kita berlepas diri daripada kelompok-kelompok harokah dan dai-dai harokah. Dan ingat sekali lagi, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik sepi dari kajian daripada banyak pemateri namun ruwet semuanya, namun banyak yang sesat, namun banyak yang campur aduk. Maka sebagaimana sabda Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Ingin tiap hari kajian namun yang isi ruwet-ruwet misalnya, atau amburadul manhajnya, maka sekali lagi ini yang jauh dari manhaj al-sunnah wal jamaah. Orang Arab dulu mengatakan, jika engkau tidak tahu itu adalah musibah, namun jika engkau tahu, musibahnya lebih besar. Kalau engkau nggak tahu bahwasanya manhaj salafi melarang mendatangkan pemateri atau dai yang sesat atau yang dijidadi, itu adalah musibah. Apalagi engkau tahu manhaj salafi itu adalah sangat waspada, keras dan tegas, tidak boleh sembarangan mencari pemateri, maka musibahnya lebih besar lagi. Yang ini yang kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita mengingatkan dan terus memperingatkan jangan sampai salafiyun dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.